Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita masih akan membahas tentang vegetarian di dalam Alkitab. Tapi ada satu pertanyaan yang kemarin saya ajak kita untuk renungkan. Sebetulnya Yesus itu seorang vegetarian atau tidak? Lalu apakah seorang Kristen harus menjadi vegetarian atau tidak? Bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal ini? Dan bagaimana sikap kita tentang kehidupan vegetarian berdasarkan ajaran iman Kristen? Nah, saudara, itu yang akan kita bahas dan itu yang akan kita cermati dalam kesaksian firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan semoga ini juga menjadikan kita lebih punya gambaran, wawasan, bahkan pengetahuan yang lebih lengkap lagi. Tuhan berkati. Amin. Saudara, sebelum kita membahas dan membaca bagian dari firman Tuhan, baik juga kalau ada beberapa catatan penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah janganlah kita merasa bahwa vegetarian itu menjadi lebih rohani ketimbang yang tidak vegetarian. Kenapa? Karena yang diutamakan di dalam iman Kristen adalah relasi dengan Allah dan sikap kita kepada Sang Juru Selamat itu. Yang kedua, yang penting juga adalah janganlah kita merasa kalau masih vegetarian itu imannya lemah karena tidak berani untuk makan bebas. Nah, ini poin yang penting juga supaya kita tidak saling menghakimi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah janganlah kita lalu kehilangan pengendalian diri karena merasa segala sesuatu halal bagiku, ayatnya biasanya begitu, lalu apa saja dan tidak melihat pentingnya untuk pengendalian diri. Nah, akibatnya banyak di antara kita yang kemudian kurang sehat karena kebiasaan itu. Nah, semoga tiga hal ini menjadi catatan kita. Jangan menganggap vegetarian lebih rohani, jangan menganggap vegetarian lemah iman, dan jangan juga kita kehilangan pengendalian diri di dalam Tuhan. Saudara, saya akan mulai mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai dengan 15. Yang demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 10 sampai dengan 15. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, lalu diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai dengan 16. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara,
Ayat ini bisa ditafsirkan banyak sekali makna. Tapi saya membuat satu yang sederhana, yaitu ternyata dalam penglihatan Rasul Petrus itu pembedaan yang kaku antara yang halal dan yang haram itu mengalami reinterpretasi. Artinya adalah yang halal dan haram seperti Yesus katakan, bukan yang masuk tapi yang keluar. Ya, bukan soal makanan, tapi apa yang kita sampaikan dengan ungkapan, dengan umpatan, dengan perilaku yang buruk, itu yang haram. Saudara-saudara, dan nanti implikasi dari apa yang dihayati oleh Petrus berarti nanti tidak ada bangsa yang halal, yang haram, tidak ada yang kafir dan yang bukan. Yang penting adalah semua untuk kemuliaan Tuhan dan mengabdi kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih ada pertanyaan. Lalu sebetulnya bagaimana dong Yesus sendiri? Apakah Yesus vegetarian? Saudaraku, jawabnya jelas tidak. Yesus bukan vegetarian. Kenapa? Karena dalam Lukas 24 ayat 42-43 dikatakan bahwa Yesus makan ikan. Bahkan Yesus secara ajaib memberi makan orang banyak juga dengan ikan dan roti. Kita tahu 5 roti dan 2 ikan itu ya. Itu disebutkan juga di ayat-ayat di Lukas 22, 8, 15 gitu. Bahkan saudara-saudara juga di dalam Lukas 22, 8 sampai 15 juga ada makan ikan dan domba gitu. Jadi Yesus jelas bukan seorang vegetarian. Matius 14 ayat 17 sampai 21. Saudaraku yang terkasih, apa maksudnya gitu? Ya maksudnya adalah Yesus konsisten gitu. Bahwa yang penting adalah pengendalian diri, yang penting adalah bagaimana kita tetap memiliki relasi yang indah dengan Allah, dan yang penting adalah bukan soal hukum halal haram, tapi bagaimana kita punya relasi dengan Allah dengan bagus, dengan baik, dan kita pasti mampu untuk mengendalikan diri. Sebab kalau kita secara letterlek saja dan itu tidak mempengaruhi cara hidup kita, ya, kita tidak makan yang disebut haram, tapi ungkapan kita, tapi pikiran kita, tapi perilaku kita, oh haram banget, apa gunanya? Saudaraku, oleh sebab itu hari ini saya mengajak, mari kita berperilaku yang sehat. Ya, tidak usah menghakimi yang vegetarian atau tidak, dan tidak perlu lalu kita merasa kalau vegetarian itu menjadi lebih suci gitu, rohani gitu. Ya, kalau Anda vegetarian, saya senang sekali. Saya juga sedang belajar dan itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi kalau Anda tidak vegetarian, itu tidak menjadi soal. Yang penting bisa mengendalikan diri. Saya juga belajar untuk mengendalikan diri dan itu juga tidak mudah. Dan yang paling penting adalah Yesus memberi teladan, kehidupan yang paling penting adalah spiritualitas. Sekali lagi, bukan soal makanan dan minuman. Baik, besok masih ada satu kesempatan, kita akan bahas lagi secara detail tentang vegetarian ini dan sikap-sikap yang sebaiknya kita lakukan. Tuhan berkati, selamat memasuki hari ini, mari kita berserah kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu mengendalikan diri. Ternyata vegetarian atau bukan yang utama, tapi relasi dengan Tuhan dan pengendalian diri. Semoga kami mampu mengendalikan diri sehingga berperilaku hidup sehat lahir batin, tidak hanya soal makanan, tapi soal spiritualitas. Bagi yang kurang sehat berkatilah, bagi yang kami semua yang diberi kekuatan kesehatan berkati juga untuk mampu berkarya dan menolong sesama. Tuhan, terima kasih, kami merindukan kasih-Mu sehingga kami bisa hidup lebih baik, lebih dewasa di dalam penyertaan Tuhan,
berguna bagi sesama untuk kemuliaan Allah. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.